Oke, Pak Dives, selamat sore. Shalom, selamat sore. Shalom, selamat sore Pak Dives. Terima kasih Ya, sudah hadir. ya, eh, saya di sini temukan tentang pembaca-bacaan tentang Katolik perdana dan Yesus mendirikan gereja Katolik. Ya, pertama eh, ini saja dulu. Eh, Yesus pada ayat Yesus tertulis bahwa Yesus di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, kudirikan gerejaku. Ya, gerejaku itu adalah bukanlah bait Allah seperti yang pendeta Muriwali katakan. Gereja itu seperti bait Allah. Itu kan jadi tidak pas kalau dikatakan di atas batu karang ini kudirikan bait Allahku, bait Allahku. Ya itu kan tidak nyambung. Oke, itu. Di sini selanjutnya saya membaca dari pendalaman iman Katolik tentang judulnya hierarki dan keanggotaan gereja Katolik. Di sini tertulis Konsili Konsili Suci Vatikan Kedua mengajarkan dan menyatakan bahwa Yesus Kristus Gembala Kekal telah mendirikan gereja kudus. Nah, gereja itu artinya apa? Di Lumen Gentium 31 di sini tulis gereja adalah persekutuan yang semua anggotanya sungguh-sungguh sederajat martabatnya, sederajat pula kegiatan umum dalam membangun tubuh Kristus. Lalu dilanjutkan sini, Yesus Kristus Gembala Kekal telah mendirikan gereja kudus dengan mengutus para rasul seperti ia sendiri diutus oleh Bapa. Ini bisa dilihat di Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21 tertulis, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Para rasul pengganti pada Lumen Gentium 18, para pengganti mereka yang di para uskup dikehendakinya menjadi gembala dalam gerejanya hingga akhir zaman. Ini tertulis hingga akhir zaman. Yesus mengutus muridnya pada zaman Yesus sampai akhir zaman. Berarti tidak terputus. Bagaimana itu Protestan terputus sampai abad 16? Itu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Oke. Itu adalah pada gereja yang didirikan Yesus pada zaman Yesus. Sekarang saya melihat sini pada Terang Iman. Terang Iman, website Terang Iman dengan judul apakah gereja perdana itu gereja Katolik? Gereja Katolik. Di sini tulis ya bisa baca sendirilah apa yang ditulis di sini. Tapi sini ditulis bahwa orang Protestan seringkali menyatakan bahwa gereja yang Yesus dirikan adalah gereja Kristen, bukan gereja Katolik. Adapun bukti Alkitabiah yang dikutip untuk pernyataan mereka ditemukan dalam Kisah Para Rasul, ya, dan selanjutnya. Tidak diragukan lagi para murid dalam gereja perdana dikenal sebagai Kristen. Namun apakah ini berarti gereja mereka bukan gereja Katolik? Nah, satu hal terus ya sini yang saya baca bahwa Petrus mentahbiskan seorang murid dari 70 murid yang ada di Lukas 10 ayat 1. Ada Yesus mengutus 70 murid.
Dan Evodius ditabiskan oleh Petrus di Antioquia. Selanjutnya, Santo Ignatius juga ditabiskan menjadi Evodius ditabiskan Petrus menjadi uskup di Antioquia. Selanjutnya, Petrus mentabiskan juga Ignatius menjadi uskup di Antioquia. Ya, dan selanjutnya dalam suratnya ini, ya dalam suratnya di Santo Ignatius di Smyrna, beliau menulis di mana Kristus berada, di sana ada gereja Katolik. Inilah catatan tertulis paling awal mengenai istilah gereja Katolik. Ditulis sekitar tahun 107 Masehi. Namun Ignatius sepertinya menggunakan istilah itu dengan anggapan bahwa orang-orang Kristen pada zaman itu sudah akrab dengan sebutan itu. Istilah Katolik dalam bahasa Yunani yaitu Katolike Eklesia secara luas bermakna persekutuan umat universal. Beliau dengan jelas membedakan istilah Kristen dan gereja Katolik. Para murid Kristus adalah Kristen. Umat Kristen universal adalah gereja Katolik. Dan kemungkinan bahwa kata gereja Katolik itu sudah ada digunakan sudah cukup lama, yang berasal dari zaman para rasul. Ya, dan itu berarti ya dari itu kita bisa melihat bahwa orang Kristen di Antioquia adalah bagian gereja Katolik. Ya, di sini tertulis, maka dari itu kita bisa melihat bahwa orang Kristen di Antioquia adalah bagian gereja Katolik. Mereka memang para murid Kristen, namun mereka juga adalah Katolik. Dengan rantai suksesi yang tidak terputus di Antioquia sejak dari Petrus yang diutus oleh Kristus, diteruskan oleh Evodius, kemudian diteruskan lagi kepada Ignatius. Maka jika ada orang Kristen saat ini ingin mengidentifikasi umat Kristen yang Alkitabiah pada abad pertama seperti yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 11, maka secara logis harus mengidentifikasikan orang Kristen yang sama itu sama dengan persekutuan umat Kristen universal, yaitu gereja Katolik. Ya, ini sudah sangat jelas sekali dari dua website saja, sudah sangat jelas bahwa dari awal mula gereja Yesus mendirikan gereja kudus sampai zaman para rasul, murid-murid para rasul, gereja Katolik. Ya, itu aja dulu Bang ya. Itu sudah bagi saya itu sudah cukup juga, dan dengan penjelasan Bang Gia juga sudah cukup jelas bagi saya. Ya, terima kasih Bang Gia. Oke, kawan-kawan yang ingin bergabung juga boleh masuk ke dalam. Saya kira apa yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dives, dikonfirmasi lagi oleh Pak Dives, juga tadi saya sudah memberitahu bahwa video yang disampaikan itu ya juga sering terjadi tuduhan di Indonesia. Jadi saya kira tujuan penerjemahan video yang dibuat oleh Khotbah Baik itu adalah ya itu tadi, untuk menggoyahkan iman kita dan untuk mengubah-ubah, mengutak-atik sejarah yang sesungguhnya. Jadi ada beberapa hal yang juga saya tanggapi terkait ini. Ya, banyak orang saat ini mengatakan dengan kemunculan gereja ortodoks, ya, entah itu dari Rusia, entah itu dari mana, saya secara pribadi saya tidak benci terhadap kemunculannya ya, kemunculannya. Tapi saya melihat
orang-orang Kristen di Indonesia, entah dari denominasi lain, itu seolah-olah baru terbuka matanya. Sehingga muncul suatu statement, ya. Ada statement yang mengatakan, kekristenan yang benar itu hanya ortodoks. Dan kekristenan yang asli itu hanya berasal dari ortodoks atau dari timur. Hello, kekristenan di barat itu yang sampai di Roma itu juga dibawa oleh kekristenan yang adalah Petrus yang berasal dari Yerusalem. Bahwa di dalamnya ada asimilasi atau lain sebagainya, yaitu tidak bisa dibendung, termasuk pemakaian bahasa. Ya, makanya ada ortodoks Syria pakai bahasa Syria, ortodoks Rusia pakai bahasa Rusia, ortodoks mana juga Yunani pakai Yunani. Tapi jangan pernah membuat suatu pernyataan bahwa kekristenan yang sesungguhnya itu ya hanya di ortodoks saja. Kekristenan perdana itu hanya ortodoks saja. Lah di awal abad pertama itu kan ada 5 keuskupan tadi. Benar-benar ada di awal bahwa keuskupan mereka sekarang berantakan, termasuk di Konstantinopel paling berantakan. Nah, itu kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita itu harusnya menyalahkan diri kita sendiri. Ya. Tidak ada dasar sama sekali mengatakan bahwa kekristenan yang ada di Roma Vatikan itu bukan kekristenan perdana. Tidak ada dasar sama sekali. Kenapa? Karena kekristenan perdana di awal kemunculannya itu ada 5 keuskupan, 5 patriarkat. Kalau orang timur memakainya patriarkat, ada 5. Yang sudah hancur lebur itu patriarkatnya itu di Yerusalem. Terjadi pada saat apa? Ya peperangan-peperangan dulu itu. Termasuk di zaman dihancurkannya Yerusalem. Dan banyak lagi peperangan lain. Di Konstantinopel itu dikuasai oleh Turki Ottoman. Juga ini karena peperangan juga. Itu selain dengan permusuhan-permusuhan yang terjadi di antara kekristenan yang ada di barat, yaitu Katolik Roma atau Katolik Latin, dengan kekristenan yang ada di Konstantinopel. Kehancurannya itu dimulai dari dikuasai oleh Turki Ottoman atau orang-orang yang menghancurkan pusat Konstantinopel. Makanya hilang. Jangan salahkan siapa-siapa, termasuk saya. Saya bisa menyalahkan diri saya sendiri atau gereja Katolik saya. Kalau seandainya dulu membantu, atau kalau seandainya dulu orang-orang Konstantinopel tidak mengatakan lebih baik tunduk kepada penjajah daripada tunduk kepada paus, ya mungkin sudah masih bertahan sekarang. Konstantinopel itu bukan menjadi Turki sekarang, atau Alexandria, Iskandaria misalnya. Kan namanya berubah dari Alexandria jadi Iskandaria. Ya. Konstantinopel berubah juga namanya. Namanya apa ya? Istanbul. Konstantinopel berubah jadi Istanbul. Lah jangan salahkan siapa-siapa. Pusat kekristenan itu bisa hancur karena juga permasalahan di antara tubuh kekristenan. Yang bertahan sampai sekarang yang mana? Yang di Roma. Jadi jangan pernah berkata yang duluan ada itu ya ortodoks. Katolik itu ada 105, 054 baru ada. Udelmu. Kok bisa gitu loh? Sejarah-sejarah diputar balik. Nyata-nyata sejarah itu mencatat seperti itu. Lalu nanti muncul teori lagi, kekristenan Roma Katolik dulu itu sekarang ini tidak diteruskan karena berubah begini-begini. Muncul teorinya Crusader Network. Itu teorinya Crusader Network itu. Katolik sekarang sudah murtad. Nah itu baru itu teorinya. Jadi kalau ada yang mengatakan Ortodoks itu kekristenan perdana yang asli, omong kosong. Omong kosongnya kenapa? Coba kamu bahas 5 pusat kekristenan pada abad pertama deh.
Jangan bahasa yang lain dulu. Pasti kamu sebutkan di situ Roma. Tidak mungkin kamu hanya sebutkan Alexandria, Antioquia, Yerusalem, dan Konstantinopel. Pasti kamu sebutkan juga Roma. Di dalam buku sejarah yang ditulis oleh Ortodoks pun disebutkan. Hanya ada beberapa yang distorsi saja. Karena mereka menolak bahwa paus itu mempunyai keutamaan dibanding uskup yang lain. Mereka mengatakan semuanya setara, padahal dalam gereja Katolik Roma juga ada kesetaraan. Tetapi apa? Jangan lupa bahwa paus meneruskan tugasnya Rasul Petrus. Yang diucapkan oleh Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Sudah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Tidak ada yang protes para rasul di situ. Ketika Petrus mengatakan itu, tidak ada. Kalau ada harusnya, kalau itu salah misalnya harusnya, Petrus, bukan kamu dari antara kita yang dipilih, tapi kita semua dipilih. Harusnya diprotes, tapi tidak ada protes. Ya. Nah, itu yang sering dilupakan atau seringkali diabaikan oleh orang-orang ini. Jadi kalau berbicara tentang kekristenan perdana, jangan lupa membahas paling tidak ada 3 awal pusat itu. Lalu disusul oleh 2 lainnya. Jadi jangan lupa sejarah. Jangan karena ada yang baru kamu lihat, kamu langsung, ini yang benar. Karena kekristenan di awal abad pertama itu sudah ada yang masuk ke barat, yaitu di Roma. Yang dulu disebut kekaisaran Romawi ada di barat dan di timur. Bukan hanya di timur ada kekristenan perdana itu, ada juga di barat, yaitu di Vatikan, Roma.